Idealnya, orang berumah tangga itu saling menyayangi, saling menjaga, dan saling menghargai. Tapi kalau kamu sebagai istri itu selalu direndahkan, diselingkuhi, bahkan dapat perlakuan gak baik, dan suami selalu mengulangi kesalahan yang sama, kamu harus segera bertindak. Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya di channel Milau Official. Marah itu wajar kalau penyebabnya jelas, tapi kalau sampai menyakiti psikis bahkan sampai fisik, gak boleh dibiarkan. Kalau suami marah sampai di luar batas, sikapi dengan tegas dan minta untuk berhenti. Mungkin kamu takut kalau dia makin marah, tapi ingat, gak ada yang boleh nyakiti kamu secara fisik dan mental dengan cara apapun. Kamu gak boleh takut. Lakukan pertahanan diri dengan melawan. Kalau kamu gak melawan, dia akan semakin mengontrol dan meremehkan kamu. Sebagai istri, kamu punya hak untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan pantas. Sebenarnya banyak sih istri-istri yang mengalami, tapi cuma sedikit yang berani melapor. Orang-orang yang tahu itu biasanya akan berkomentar, kenapa gak ditinggalin aja tuh suami? Kenapa gak minta cerai aja? Ngapain sih kok masih mau hidup sama suami kayak gitu? Wajar sih, saking gemesnya, lihat kamu atau istri-istri yang cuma pasrah dan gak berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Tapi memang gak sesederhana itu. Banyak yang jadi pertimbangan. Kamu mau pergi, tapi keadaan yang membuat kamu jadi sulit ninggalin suami. Karena ada beberapa alasan yang membuat kamu terpaksa harus memilih bertahan. Yang pertama biasanya karena malu. Agama dan norma itu sering menganggap buruk tentang perceraian. Apalagi budaya kita itu status janda dianggap negatif. Yang membuat kamu gak siap dengan status janda kalau sampai bercerai. Belum lagi dapat stigma bukan keluarga baik dan malu kalau orang-orang itu tahu tentang rumah tanggamu. Ntar bisa jadi gosip kemana-mana. Alasan ini benar sih, kamu di posisi yang serba salah. Alasan yang kedua, kamu terpaksa bertahan karena takut disalahkan dan disudutkan. Karena dianggap mengungkap masalah private keluar. Dianggap menjelek-jelekkan suami. Apalagi kalau suami itu punya reputasi yang baik di masyarakat. Dianggap alim, wibawa, sayang keluarga, dan selalu mesra dengan istri. Padahal kalau di rumah jadi sosok yang ditakuti dan tiap kata yang keluar dari mulutnya itu perintah. Jadi kamu takut untuk melapor karena takut orang-orang itu gak percaya sama kamu yang malah jadi menghakimi kamu bukan melindungi. Belum lagi dapat intervensi dari keluarga, terutama keluarga suami. Alasan yang ketiga, kamu memilih tetap bertahan karena ketergantungan finansial. Kamu gak berdaya karena gak punya penghasilan, jadi ketergantungan dengan suami dan takut gak dinafkahi. Lalu alasan yang keempat, kamu terpaksa bertahan demi anak. Karena takut anak itu gak dapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya kalau sampai bercerai. Alasan yang kelima, kamu berharap suami bisa berubah. Suami yang abusive itu lihai membuat istri merasa bersalah karena ninggalin dia. Seolah-olah cuma kamu yang bisa merubahnya. Dan suami justru merasa kalau dia ninggalin kamu, pasti kamu mau melakukan apapun supaya dia bisa kembali ke kamu. Apalagi suami tahu kamu orang yang memuja dan patuh dengan dia. Jadi cukup dengan kata maaf dan pelukan dari suami. Lalu dia janji kalau gak akan mengulangi lagi. Kamu langsung luluh dan mau memberi suami kesempatan lagi. Dan kamu yakin dengan rasa cinta dan ketulusan hatimu memberi suami kesempatan lagi, suamimu akan berubah dan jadi sosok yang terbaik buat kamu. Padahal suami yang keras itu egonya tinggi dan cuma mikiri dirinya sendiri supaya merasa lebih baik. Dia juga akan melakukan gaslighting supaya kamu bisa dikendalikan. Kamu jangan berharap suami dengan karakter begini itu bisa berubah, karena sulit untuk dirubah. Orang yang sifatnya keras dan kasar itu gak lekang oleh waktu,
karena akan selalu bertahan sepanjang waktu dengan situasi yang berbeda. Jadi perilakunya itu gak bisa diduga. Gak ada yang bisa menjamin orang yang melakukan KDRT bisa berubah sepenuhnya. Kecuali benar-benar keinginan kuat dari dirinya sendiri, dan itu juga harus didampingi ahlinya atau terapis. Yang keenam, kamu tetap bertahan karena masih cinta. Segala kesalahan yang fatal itu gak bisa dibenarkan dan dimaklumi. Cuma alasan karena cinta. Cinta itu yang membuat kamu bahagia, bukan yang dipenuhi drama dan membuat kamu jadi sakit hati. Kamu gak mau kehilangan suami, tapi gak mikiri keselamatanmu. Bertahan dan menerima rasa sakit bukan pilihan yang baik. Harusnya kamu jadi wanita kuat dan tangguh. Kamu harus punya sikap untuk bisa menghargai dirimu dan tahu apa yang terbaik buat kamu. Boleh memaafkan kelakuan buruk suamimu, tapi jangan mau diperlakukan buruk. Cinta itu bukan pakai perasaan aja loh, tapi juga pakai logika. Kamu itu wanita berharga dan pantas diperlakukan baik. Kalau kamu gak bisa mengontrol rasa cinta, begitu kamu dirayu, sulit buat kamu untuk berpisah. Jadi jangan mau dirayu atas nama cinta. Kamu jangan menganggap suami masih cinta dengan kamu. Makanya kamu gak peduli dengan kelakuan buruknya itu ke kamu. Coba deh renungkan. Kalau suami kamu cinta sama kamu, gak akan tega perlakukan kamu buruk. Dia akan jagain kamu, bukan menyakiti. Jadi jangan nyakiti dirimu terus kalau suamimu gak membuat kamu bahagia. Kamu berhak bahagia dan harus bebas dari perlakuan buruk suami. Pikirkan dirimu dan masa depanmu. Jangan pernah mentolerir KDRT dengan membiarkan dan gak melakukan apapun. Kalau kamu belum siap untuk melaporkan suami, datang ke pemuka agama atau psikolog untuk konseling. Ingat, kamu istri yang layak untuk diperlakukan dengan terhormat. Jangan menganggap karena belum parah, jadi gak perlu lapor. Apa harus nunggu kamu babak belur dulu? Jangan ragu untuk melepaskan diri dari suami yang abusif. Selamatkan dirimu segera dengan minta perlindungan atau melapor untuk proses hukum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pertimbangan kamu untuk menentukan jalan mana yang baik. Oke, saya Milau. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video Milau yang lainnya ya.